Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi filsafat Pancasila dan Pancasila sebagai sumber moral dan nilai. Ini adalah list anggota kelompok kami, selebihnya silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafrina. Saya akan mencoba menjelaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi filsafat Pancasila, yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan keempat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang terakhir Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang fungsi filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara, bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 dan ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973 dan ketetapan MPR nomor 8/MPR/1978 yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suatu kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian, mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini dijelaskan kembali dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan tegas menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saya Hanum Juwaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita wajib mempertahankannya. Apabila kita tidak mempertahankannya, Indonesia akan terpecah belah dan tidak memiliki tujuan untuk berbangsa dan bernegara. Jadi, kita sebagai warga Indonesia wajib mencerminkan nilai-nilai yang ada di setiap butir Pancasila. Saya Melina Priyadestuti dan saya akan menjelaskan tentang fungsi filsafat Pancasila yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Dasar negara Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita pada alinea 2 dan tujuan nasional pada alinea keempat. Perkenalkan, saya Yusuf Arinza dengan nomor induk mahasiswa 201447000228 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber moral dan nilai. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ada 4 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, sebagai warga negara, khususnya di Indonesia, harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Nomor 3, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh mencampuri urusan ibadah di luar dari agama yang kita anut. Yang keempat, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan saudara kita yang misal berbeda agama untuk masuk ke agama kita, begitupun sebaliknya, mereka tidak bisa memaksakan kita untuk masuk ke agama yang mereka anut. Jadi, kesimpulannya kita sesama manusia harus saling bertoleransi, baik dalam bidang sosial maupun agama. Sekian dari saya, terima kasih. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya, baik perempuan ataupun laki-laki, kaya maupun miskin, berpangkat maupun tidak. Sebagai sumber moral dan nilai, sila kedua mengandung makna: 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai keadilan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki butir-butir yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, mengutamakan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, bangga sebagai warga negara Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan yang berdasarkan atas Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah memelihara perdamaian dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Seperti yang kita tahu bahwa sila ketiga ini diibaratkan sebagai pohon beringin, yang mana pohon beringin tersusun atas akar-akar yang kemudian membentuk suatu pohon yang besar, yang kokoh. Nah, hal ini juga tercerminkan pada bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya dan juga agama, seperti suku Madura, Jawa, Sunda, Dayak, dan lain-lain. Tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung persatuan dan kesatuan, sehingga terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh. Nah, selain itu sila ketiga ini juga memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antar daerah, kemudian berjiwa patriotisme, kemudian cinta tanah air dan bangsa, lalu juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber moral dan nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini diakui bahwa negara Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Dalam perwujudan demokrasi ini dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Sumber moral dan nilai yang terkandung dalam sila keempat ini antara lain, pertama, mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat, yaitu kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu saja. Nah, yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, dalam hal bermusyawarah ataupun menyampaikan pendapat, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menerima pendapat yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan yang diambil secara sepihak biasanya sering mendatangkan konflik. Nah, sedangkan keputusan yang diambil secara bersama melalui musyawarah dan disetujui oleh bersama dapat menghindarkan dari kesalahpahaman yang ada di antara anggota individu masyarakat. Dan yang terakhir yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Dalam hal ini pengambilan keputusan pasti memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkan, baik itu dari segi dampaknya positif ataupun negatifnya pasti diperhitungkan, sehingga keputusan ini bisa diterima dengan baik oleh semua. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai moral dan nilai. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.